Selamat siang semuanya. Kali ini saya Putu Yudhifika Santinik Naswari dan teman saya Rifa Zahra Fadilah akan menjelaskan manajemen risiko dari bisnis Velvet Flyria. Yang pertama, akan saya mulai dari latar belakang. Untuk Velvet Flyria sendiri adalah sebuah bisnis kursus kelas fashion yang didirikan dengan misi untuk membimbing individu yang tertarik dalam dunia fashion dan desain pakaian. Fokus utama bisnis ini adalah memberikan kursus dan pelatihan dalam berbagai aspek fashion, mulai dari dasar-dasar desain hingga teknik pembuatan, pakaian yang kompleks. Salah satu ciri khas dari Velvet Flyria ini, adalah pendekatan kolaboratifnya dengan para penjahit lokal, di mana bisnis ini itu, mengakui potensi dan keahlian para penjahit lokal dengan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran dan produksi. Kolaborasi ini juga memberikan manfaat ganda, yaitu memberikan peluang bisnis kepada penjahit lokal dan menambah dimensi praktis bagi peserta kursus. Velvet Flyria menawarkan berbagai program kursus mencakup berbagai tingkat keterampilan dan spesialisasi dalam dunia fashion. Peserta dapat memilih dari kursus dasar seperti pola dasar hingga kursus lanjutan seperti teknik khusus dalam pembuatan gaun atau pakaian, haute couture. Untuk program ini sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang ingin mengembangkan keterampilan mereka di bidang fashion. Nah, untuk fitur utama dari Velvet Flyria ini ada instruktur profesional, kelas berukuran kecil, sertifikat keterampilan, dan kerjasama dengan penjahit lokal. Selanjutnya ada visi dan misi dari Velvet Flyria. Untuk visi dari Valvaria ini menjadi pusat pendidikan fashion terkemuka yang mendorong kreativitas dan kemandirian di kalangan pencipta model. Dan misinya memberikan kursus fashion berkualitas tinggi, mendukung komunitas penjahit lokal, dan merangsang perkembangan industri fashion lokal. Selanjutnya ada di bab 2 yaitu recognition of risk dari Velvet Valeria. Yang pertama itu ada resiko pasar, di mana hazard risk dari resiko pasar ini sendiri adalah fluktuasi dalam tren mode dan preferensi konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan produk Volkswagen yang dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan pendapatan. Untuk kontrol risknya, ada Velvet Varia dapat mengurangi risiko ini dengan melakukan riset pasar secara teratur untuk memahami tren terkini dan selera konsumen. Selain itu, diversifikasi portofolio produk dapat membantu mengurangi dampak perubahan tren tertentu. Yang terakhir ada opportunity risk, yaitu pemahaman mendalam tentang tren dan preferensi konsumen juga dapat memberikan peluang bagi Valvaria. Dan hal tersebut juga dapat memberikan peluang bagi Valvaria untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan selera pasar. Yang kedua ada risiko operasional, yaitu gangguan pada supplier, masalah produksi, atau kegagalan logistik. Untuk hazard risk sendiri itu adalah gangguan operasional seperti kekurangan bahan baku, masalah produksi, atau kegagalan dalam rantai pasokan yang dapat menghambat produksi dan pengiriman produk. Untuk kontrol risk-nya itu, Bavaria dapat mengimplementasikan strategi diversifikasi pemasok, menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok, dan memiliki rencana kontingensi untuk mengatasi masalah operasional yang mungkin terjadi. Untuk opportunity risk-nya itu, peningkatan efisiensi operasional dan ketangguhan rantai pasokan dapat memberikan kesempatan bagi Velvaria untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, dan mempercepat waktu pengiriman. Yang selanjutnya ada risiko keuangan, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang, risiko kredit, dan masalah likuiditas. Untuk hazard risk-nya sendiri adalah fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga bahan baku atau biaya produksi, sementara resiko kredit dan masalah likuiditas dapat mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban keuangan. Selanjutnya, di control risk-nya itu penggunaan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk mengelola risiko mata uang dan kebijakan manajemen risiko kredit yang ketat dapat membantu mengurangi dampak risiko keuangan. Yang ketiga ada opportunity risk-nya, pemahaman dan manajemen yang baik terhadap risiko keuangan, eee,
baik terhadap risiko keuangan dapat membuka peluang untuk pengelolaan dana yang lebih efisien, investasi yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar yang lebih menguntungkan. Yang selanjutnya ada resiko reputasi, yaitu respon negatif konsumen atau krisis media sosial. Untuk hazard risk-nya sendiri, respon negatif konsumen atau krisis media sosial dapat merusak reputasi dari Bavaria yang dapat berdampak pada kepercayaan konsumen dan penjualan. Untuk kontrol risk-nya, Bavaria dapat mengadopsi kebijakan transparansi dan responsif terhadap umpan balik konsumen. Mereka juga dapat memiliki tim manajemen krisis yang siap bertindak dalam mengatasi potensi krisis reputasi. Untuk opportunity risk-nya itu, mengelola reputasi dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membangun loyalitas merek, dan memberikan peluang untuk pertumbuhan bisnis melalui rekomendasi positif dan dukungan konsumen. Di slide selanjutnya ada rating of risk dari Velvet Valeria. Risk yang pertama itu adanya perubahan tren yang mendadak, di mana perubahan tiba-tiba dalam tren fashion yang dapat mengurangi minat konsumen terhadap kursus yang ditawarkan. Kedua, ada terjadinya gangguan kritis pada supplier. Gangguan dalam rantai pasokan bahan baku kritis menghambat produksi dan menyebabkan penundaan dalam penawaran kursus. Risiko yang ketiga yaitu fluktuasi mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang yang signifikan dapat meningkatkan biaya bahan baku atau pelatihan instruktur. Selanjutnya, risk yang keempat itu krisis media sosial. Respon negatif yang luas di media sosial terhadap suatu insiden atau peristiwa dapat merugikan reputasi bisnis. Yang kelima, kegagalan sistem teknologi. Kegagalan sistem teknologi ini dapat menghentikan akses dari peserta ke materi kursus atau sistem pendaftaran. Risiko yang keenam ada risiko kredit pelanggan. Risiko kredit pelanggan ini sendiri adalah peningkatan risiko kredit dari pelanggan yang gagal membayar biaya kursus berdampak pada arus kas. Selanjutnya, yang ketujuh ada perubahan preferensi pelanggan. Perubahan preferensi pelanggan ini dapat mengurangi minat terhadap program kursus tertentu. Yang risiko ke-8 ada masalah logistik. Masalah logistik seperti keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi jadwal dan kepuasan peserta. Yang ke-9 ada fluktuasi bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin keuntungan dari bisnis. Yang ke-10 ada respon negatif konsumen. Respon negatif dari sekelompok konsumen terhadap perubahan atau peristiwa tertentu juga dapat merugikan bisnis. Yang ke-11, pemogokan supplier. Pemogokan yang mempengaruhi supplier bahan baku utama dapat menyebabkan keterlambatan pasokan dan berkurangnya kepuasan para peserta kursus. Yang ke-12 ada pemeliharaan rutin yang gagal. Kegagalan dalam menjalankan pemeliharaan rutin pada sistem IT juga dapat menyebabkan potensi kerusakan dan gangguan operasional. Selanjutnya ada rating against risk. Nah, berikut ini merupakan ranking dari resiko-resiko yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next ada responding to risk. Di sini ada 4 poin, ada perubahan tren mendadak. Untuk tolerate-nya di sini kami menerima risiko ini karena pengaruhnya dapat dikelola dengan cepat melalui penyesuaian program kursus. Dengan treat menyiapkan pemantauan tren konstan dan kemampuan fleksibel dalam menyusun materi khusus. Untuk transfernya melibatkan analisis tren industri dan bekerja sama dengan influencer atau ahli mode untuk memitigasi risiko. Untuk terminate-nya tidak mungkin dihentikan sepenuhnya karena dapat menjadi bagian dari dinamika industri. Poin kedua ada gangguan rantai pasokan kritis. Untuk tolerate-nya menerima risiko, tetapi dengan perjanjian kontraktual dan ketat dengan pemasok kritis.
Untuk treatnya, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok alternatif untuk mengurangi dampak ketidakpastian pasokan. Untuk transfer, menggunakan asuransi bisnis untuk melindungi terhadap dampak finansial yang mungkin terjadi. Untuk terminate-nya, evaluasi opsi diverifikasi pemasok untuk meminimalkan risiko. Poin ketiga ada fluktuasi mata uang. Toleransinya di sini menerima risiko dengan pemantauan dan penyesuaian biaya khusus sesuai dengan perubahan nilai tukar. Untuk trade, menyusun kontrak jangka panjang untuk harga bahan baku jika memungkinkan. Transfernya menggunakan instrumen keuangan seperti opsi mata uang untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar. Untuk terminate-nya, evaluasi risiko dan manfaat mata uang berfluktuasi dan pertimbangkan diverifikasi oleh mata uang. Yang terakhir ada krisis media sosial. Toleransinya di sini menerima risiko tetapi dengan persiapan rencana tanggap darurat untuk mengatasi krisis reputasi. Untuk trade-nya membangun kehadiran positif di media sosial dan merespon dengan cepat terhadap masalah yang muncul. Untuk transfernya menggunakan asuransi reputasi untuk memberikan perlindungan finansial dalam kasus krisis media sosial. Untuk terminate-nya melibatkan tim manajemen risiko dan humas untuk merinci strategi dan respon yang tepat. Selanjutnya, uh, Selanjutnya ada resourcing control. Di sini tuh penyusun sumber daya pengendalian yang kita lakukan ada 3 poin, yaitu perubahan tren mendadak. Di sini kita menganalisis tren, bekerja sama dengan ahli, dan kemampuan adaptasi. Yang kedua ada gangguan rantai pasokan kritis. Kita di sini verifikasi pemasok, membuat penjajian kontraktual, dan pemantauan pasokan. Yang ketiga ada fluktuasi mata uang. Pertama ada hedging mata uang, kedua ada analisis keuangan, ketiga kemampuan pemodalan keuangan durasi. Kemampuan pemodalan keuangan karena penggunaan model keuangan dapat meminimalkan durasi yang merespon fluktuasi mata uang. Terakhir ada krisis media sosial, ada rencana tanggap darurat, manajemen reputasi, dan pelatihan karyawan. Selanjutnya, reaction planning. Di sini kita ada 4 poin. Yang pertama, perubahan tren mendadak dengan rencana konten darurat, mempersiapkan konten darurat yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Kedua, ada pemantauan kontinu, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap tren industri, kompetitor, dan urusan beli konsumen. Tiga, ada fleksibel program kursus, menyusun strategi untuk membuat program kursus lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan tren baru. Kedua, ada gangguan rantai pasokan kritis. Di sini ada rencana kontingensi, menyusun rencana kontingensi yang rinci untuk mengatasi gangguan rantai pasokan. Kedua ada stok cadangan, ketiga ada pemantauan proaktif, dan poin selanjutnya ada fluktuasi mata uang. Di sini kita hedging keuangan, melakukan kegiatan hedging keuangan untuk melindungi bisnis dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Dua ada analisis keuangan periodik, melakukan analisis keuangan periodik untuk mengevaluasi dampak fluktuasi mata uang pada laba bersih. Ketiga ada diverifikasi mata uang, mempertimbangkan diverifikasi mata uang untuk mengurangi risiko terkait dengan mata uang tertentu. Selanjutnya ada krisis media sosial, rencana tanggap darurat media sosial, membangun rencana tanggap darurat dengan langkah-langkah yang jelas untuk menangani krisis reputasi. Kedua ada tim tanggap krisis, menunjuk tim yang terlatih untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap isu-isu yang muncul di media sosial. Dan terakhir ada kontrol pesan, memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan selama krisis diarahkan untuk minimalkan dampak negatif dan memberikan klarifikasi yang akurat. Selanjutnya,
ada reporting untuk reporting on risk, laporan risiko untuk risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Yang pertama ada perubahan tren mendadak. Pemantauan trennya melibatkan tim pemasaran untuk melakukan pemantauan tren dan menyusun laporan berkala tentang perkembangan tren signifikan. Kedua ada analisis umpan balik pelanggan. Dan poin selanjutnya ada gangguan rantai pasokan kritis dengan proses pemantauan pasokan dan evaluasi kinerja pemasok. Poin selanjutnya ada fluktuasi mata uang dan proses pemantauan nilai tukar dan laporan keuangan periodik. Yang ketiga, keempat ada krisis media sosial dengan proses pemantauan aktivitas media sosial dan laporan tanggap krisis. Selanjutnya ada review dan monitoring. Proses review and monitoring, risiko sangat penting dalam manajemen risiko organisasi, terutama bagi Velvet Flaheria yang berkolaborasi dengan penjahit lokal. Ini melibatkan identifikasi ulang risiko, pemantauan langkah pengendalian, evaluasi risiko baru, dan respon terhadap perubahan bisnis atau industri. Audit eksternal memberikan wawasan objektif, sementara laporan berkala penting untuk melaporkan status risiko kepada pemangku kepentingan. Hasil dari proses ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen risiko dan ketangguhan organisasi terhadap perubahan dan ketidakpastian di masa mendatang. Selanjutnya, kesimpulannya, Velvet Flaheria, bisnis kursus fashion yang berkolaborasi dengan penjahit lokal, telah mengidentifikasi risiko-risiko terkait tren fashion, rantai pasokan, fluktuasi mata uang, krisis media sosial, serta risiko operasional keuangan dan reputasi. Kami merespon dengan rencana tanggapan holistik, termasuk strategi toleransi, diverifikasi pemasok, dan pengendalian fluktuasi mata uang. Upaya transparansi melalui melibatkan pemangku kepentingan, evaluasi risiko berkala, dan monitoring pengendalian juga diutamakan. Ini memperkuat komitmen Velvet Flaheria sebagai pusat pendidikan fashion terkemuka yang siap menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.